Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 2. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Inalisa dengan nomor induk mahasiswa 2542673175, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya, akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 12 dengan materi dampak negatif sikap munafik, keras hati, dan keras kepala dengan model pembelajaran problem based learning di SMA Negeri 1 Dadahub, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas. Semoga dengan video praktek pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah sarapan? Sehat semua? Semangat? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Oke. Dipimpin oleh salah satu teman kalian, Bunga. Silakan. Amin. Oke, sebelum masuki pelajarannya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah. Putri Amdasya, Selvana, Martella, Cindy, Bunga, Anissa, siapa? Repaldo, Muhammad Jani, Rahman, Cipta Nur Hasanah, Ani, Hermiati, siapa lagi? Anissa, ada. Nabila Agustina. Oke, hadir semua ya. Sekarang kita akan masuki materi ya. Nah, sebelum masuki materi, Ibu akan menanyakan satu pertanyaan terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah dampak negatif daripada munafik, keras hati, dan keras kepala. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang kalian tahu tentang munafik? Ada yang tahu sikap munafik tidak? Apa? Sikap munafik dapat menimbulkan dampak buruk bagi manusia. Di antara dampak buruk atau negatif yang sikap munafik adalah sebagai berikut. 1. Dapat mendatangkan kesulitan dunia akhirat. 2. Dapat mendatangkan perpecahan antara sesama. 3. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperoleh dosa. 5. Dijauhi oleh kebanyakan manusia. 6. Ditempatkan di neraka. Oke, itu ya materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama munafik, dampak negatif daripada sikap munafik. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu
Melalui metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, murid mampu menganalisis dampak negatif daripada sikap munafik, keras hati, dan keras kepala. Apalagi? Dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang pertama, yang kedua, melalui metode pembelajaran problem based learning, murid mampu membuat konten mengenai dampak negatif sikap munafik, keras hati, keras kepala dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Iya. Oke. Materi yang pertama yaitu dampak dari negatif dari sikap munafik. Pengertian dari munafik itu sendiri adalah sikap yang tidak konsisten antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Itu adalah sikap dari munafik. Nah, adapun penyebab munafik itu ada 3. Yang pertama seruan iblis, yang kedua lemahnya iman, dan yang ketiga adalah kurangnya ilmu agama. Itu adalah penyebab timbulnya sikap munafik. Nah, setelah itu dampak dari sikap munafik itu sendiri ada 6. Yang pertama dapat mendatangkan kesulitan dunia akhirat, dapat mendatangkan perpecahan antar sesama, memperoleh dosa, dijauhi oleh kebanyakan manusia, dan ditempatkan di neraka. Nah, itu ya. Selanjutnya dampak negatif dari sikap keras hati. Yang pertama pengertiannya adalah pengertian dari keras hati adalah sifat yang tertanam dalam hati berupa tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain, terutama temannya sendiri. Kalau temannya sedang kesusahan, dia tidak peduli, tidak mau menolong, tidak mau tahu urusan temannya. Itu adalah sikap keras hati. Nah, adapun tanda-tandanya yaitu bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan. Contohnya seperti menjalankan perintah agama, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak mau meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Terus hatinya tidak tersentuh ketika mendengar lantunan-lantunan Allah, seperti mengaji, temannya mengaji dia tidak memperdulikan, tidak tersentuh hatinya. Setelah itu tidak mau tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi larangan Allah tidak dihiraukan, malahan dilanggar. Itu sikap keras hati. Setelah itu bersikap masa bodoh terhadap kehidupan sekitar. Misalnya di kehidupan sosial bermasyarakat, ada tetangga yang mengalami musibah, dia tidak peduli. Selama itu tidak menyangkut dia, itu termasuk juga ya. Itu tanda-tanda orang yang mempunyai sikap keras hati. Setelah itu faktor penyebabnya adalah sikap, yaitu tadi yang pertama sikap munafik. Yang pertama itu munafik dan syirik. Syirik terhadap kesuksesan orang lain, syirik terhadap apa yang dimiliki orang lain. Nah, itu ya. Setelah itu melanggar janji, tertawa secara berlebihan. Ini seperti kita banyak yang sering tertawa tanpa sebab berlebihan. Itu tidak baik ya. Setelah itu makan dan berbicara secara berlebihan, dan makan pun tidak boleh berlebihan. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibu lupa apa itu, berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, jadi makan itu jangan berlebih-lebihkan. Kalau sudah kenyang sudah istirahat, sudah ya. Setelah itu melakukan hal-hal yang dapat merusak hati, seperti pergaulan bebas di antara pelajar, termasuk itu banyak minum-minuman. Nah, banyak berangan-angan, menghayal, dan bergantung selain kepada Allah. Itu jangan ya. Nah, adapun akibat dari sikap keras hati ini, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia, otomatis tidak disukai orang-orang lain kan. Habis itu dekat dengan neraka, hidup bergelimangan dosa, hidup penuh malapetaka, penuh kesesatan, dan jauh dari petunjuk Allah. Nah, setelah itu yang ketiga dampak negatif daripada keras kepala. Nah, yang pengertiannya, keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak untuk merubah pendiriannya meskipun itu salah.
Dia pokoknya bersikeras sudah ini menurut dia benar, meskipun belum tentu menurut orang itu benar. Nah itu. Setelah itu ciri-ciri orang yang keras kepala, suka memaksakan kehendak, itu pasti sudah. Selalu menolak ide atau pemikiran orang lain. Dia fokus dengan punya dia aja yang paling benar, punya orang itu salah semua. Itu. Setelah itu menunjukkan ego yang sangat tinggi, egois ya. Menganggap dirinya hebat. Nah ini. Setelah itu selalu merendahkan orang lain. Nah itu sikap keras kepala ya. Nah cara mengobatinya, belajar mendengarkan pendapat orang lain, bersikap terbuka terhadap segala kemungkinan. Tuh. Setelah itu belajar mengakui kesalahan dirinya, waspada dan selalu berhati-hati terhadap bujuk rayu iblis. Selalu mengkonsumsi rezeki yang halal. Nah, itu tadi semateri yang kita bahas hari ini. Sebelum Ibu lanjutkan, silakan kalian membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang, satu kelompok. Silakan. Baik anak-anak, setelah kalian bentuk kelompok, mari kita menyaksikan ada video pembelajaran tentang dampak negatif daripada sikap munafik, keras hati dan keras kepala. Kalian simak videonya, setelah itu nanti kalian mendiskusikan apa yang kalian simak daripada video yang akan Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Burina dan bahas mengenai munafik ya. Yang pertama kita akan belajar tentang munafik. Munafik ini apa sih munafik ini? Yakni munafik adalah orang yang menampakkan keimanan di luar, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hati, termasuk juga sifat bohong, khianat dan juga ingkar janji. Wah, dicek nih apakah ada munafik dalam diri kalian. Munafik ini dilarang oleh Allah SWT melalui dalil, yakni Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Contoh-contoh dari perbuatan munafik itu banyak sekali, diantaranya mengatakan beriman tetapi enggan melaksanakan kewajiban agamanya, kemudian berkata manis di depan tapi menjelekkan di belakangnya, kemudian ingkar janji dan juga berkhianat itu. Nah, kemudian kita bahas materi yang kedua. Ini ya, kita akan membahas tentang keras hati ya. Siapa nih yang keras hatinya? Kita bahas dulu dari pengertiannya. Apa itu keras hati? Yakni sifat seseorang yang sulit menerima kebenaran, tidak tersentuh oleh nasihat dan hatinya tidak lembut dalam mendengar. Jadi gitu. Nah, sifat keras hati ini juga dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, yakni Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hati menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Contoh-contoh dari sifat keras hati. Oke, setelah kalian menonton video, Ibu akan membagikan tugas LKPD untuk masing-masing kelompok. Nah, di lembar kerja ini nanti tugas kalian yaitu menuliskan dalil terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Nah, masing-masing kelompok 1 yang di depan ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 kalian akan membahas materi tentang munafik ya. Cari nanti di media sosial, dipakai HP-nya, cari ya. Setelah itu kelompok 2 kalian membahas materi tentang keras hati. Ada nanti tujuan di situ. Setelah itu yang ketiga, kelompok 3 materi kalian keras kepala. Silahkan dikerjakan. Setelah itu kalau sudah dikerjakan nanti kita akan maju untuk presentasi. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Ya, kelompok 1. Nah, di sini dampak negatifnya kalian tulis. Nah, ciri-cirinya seperti apa, yang sikap munafik ciri-cirinya seperti apa, dampaknya apa aja. Nah, itu ada di belakangnya, ada lembarannya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Nah, untuk lembaran terakhir itulah tugas yang kalian kerjakan. Nah, ini ciri-cirinya apa, seperti keras hati, dan dampak negatif daripada sikap tersebut apa aja, tulis. Nah, di situ. Kelompok 3 ada yang ditanyakan?
Oke, mengerti ya? Iya, Bu. Tulis nama anggota kelompoknya, jangan lupa. Jangan lupa nama kelompoknya. Kalau ada yang kurang paham mengenai tugasnya bisa ditanyakan. Bagus lagi kalau ada dalilnya. Kenapa Rahman? Semangat Rahman. Oke. Kenapa nih? Ada yang ditanyakan kah? Atau kurang jelas? Ibu nanya yang ini buat menentukan batas kata-kata mutiara itu maksudnya Bisa cari di internet nanti buat konten, buat kata-kata mutiara aja di sini tergantung berdasarkan materi yang punya kalian, misalnya munafik apa kata-kata mutiaranya tulis di sini. Tuh, ya. Punya kalian juga ini ada nanti kata-kata mutiaranya di sini. Kan punya ya, sesuai dengan materi kalian keras hati apa kata-kata mutiaranya, cari nanti di internet, tulis di situ. Kelompok 3 seperti itu juga ya. Untuk LDK LKPD yang lembar terakhir ini tulis kata mutiara berdasarkan materi kalian keras kepala apa kata mutiaranya, cari di internet ya. Iya, Bu. Oke. Sudah? Oke, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk perkenalan kelompoknya, nama-namanya dikenalkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak negatif sikap munafik, keras kepala, dan keras hati. Saya Sarpana sebagai moderator, saya Bunga sebagai pembaca materi yaitu dalil. Saya Putri Indonesia. Saya Siti Rizka, pembaca materi. Saya Marcella sebagai pembaca kata-kata mutiara. Kis.
adalah sikap tidak konsisten antara yang diucapkan dengan yang dilakukan atau sikap yang berbeda antara perkataan dengan keyakinan. Seperti halnya yang terdapat pada dalil, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 140. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ciri-cirinya: 1. Apabila berbicara, ia berdusta. 2. Apabila berjanji, ia mengingkari. 3. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. Dampak negatif dari sikap tersebut: mendatangkan kesulitan dunia akhirat, dapat mendatangkan perpecahan antar sesama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi oleh kebanyakan manusia, memperoleh dosa, ditempatkan di neraka. Kata-kata mutiaranya, kemunafikan adalah racun halus yang membunuh kepercayaan tanpa suara. Tak ada cahaya yang bisa bertahan di hati yang diselimuti kepura-puraan. Sikap munafik membakar kepercayaan seperti api yang melahap kayu kering, sekali hilang sulit untuk sembuh kembali. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, silahkan Saudari Cipta Nur Hasanah. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan dampak negatif sikap munafik. Izin menjawab. Dampak negatif dari sikap munafik: 1. Mendatangkan kesulitan dunia akhirat. 2. Dapat mendatangkan perpecahan antar sesama. 3. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Dijauhi oleh kebanyakan manusia. 5. Memperoleh dosa. 6. Ditempatkan di neraka. Apakah disebut dengan dosa? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari pada kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu ya. Oke, silakan selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi keras hati. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cipta Nur Hasanah sebagai moderator. Nama saya Ani sebagai pembaca pengertian. Saya Lili sebagai pembaca materi. Saya Resna sebagai pembaca materi. Saya Anissa sebagai pembaca materi. Mungkin langsung saja mulai membaca materi oleh Ani itu semua. Keras hati adalah sifat yang tertanam di dalam hati, berupa tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain. Ciri-cirinya: yang pertama, tidak peka terhadap kebenaran. Yang kedua, tidak bertobat dari dosa. Yang ketiga, tidak memiliki empati. Dan yang keempat, malas dalam kebaikan dan ketaatan. Bagaimana kelompok lain, ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman dari kelompok 3. Izin bertanya, sebutkan faktor penyebab kerasnya hati. Oke, silakan. Ada yang ingin menjawab? Ya. Sikap munafik dan sirik melanggar janji. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya itu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di
sini kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang sikap keras kepala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revaldo sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rahman sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramstina sebagai pembaca jawaban negatif. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia sebagai pembaca penelitian. Sekian perkenalan dari kami, bisa dibacakan oleh Rahman. Keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak untuk mengubah pendiriannya. Ciri-cirinya sulit menerima saran atau nasihat. 2. Merasa paling benar. Yang 3. Sulit berempati. Yang 4. Cenderung tidak mau mengalah atau mengakui kesalahan. Dampak negatif dari sikap tersebut, rusaknya hubungan interpersonal karena sulitnya kerjasama, menghambat pertumbuhan karena tidak mau menerima masukan, peningkatan stres dan frustasi, sulit memperbaiki diri. Kata-kata mutiara, sifat keras kepala bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menunjukkan keteguhan hati dan prinsip, tapi di sisi lain bisa menutup jalan untuk memahami orang lain. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan Saudari Bunga. Perkenalkan, saya Bunga dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mengobati penyakit keras kepala? Izin menjawab, belajar mendengar pendapat orang lain, dan lainnya bersikap terbuka terhadap segala kemungkinan, waspada dan selalu berhati-hati terhadap wujud dan rayuan iblis. Apakah? Baik, jawaban yang diterima. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata. Selanjutnya Ibu ingin menanyakan kepada kalian semua, apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Setelah itu, apakah semua anak sudah memahami materi pelajaran hari ini? Sudah, alhamdulillah ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan tentang apa yang tadi kita pelajari bersama. Siapa yang bisa? Oke, silakan Repo. Perhatikan ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, munafik adalah sikap tidak konsisten antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, atau sikap yang berbeda antara perkataan dengan keyakinan. Keras hati adalah sifat yang tertanam di dalam hati, berupa tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain. Keras kepala berarti sikap seseorang yang menolak untuk mengubah pendiriannya. Sekian kesimpulan saya. Ya, terima kasih Repo. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Baik, itu tadi kesimpulan daripada materi kita hari ini. Setelah itu, pada pertemuan selanjutnya nanti minggu depan, insya Allah ya, kita akan membahas materi tentang ketentuan fikih mawaris di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Nah, setelah itu, sekian materi pada pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Nah, Ibu harap semuanya bisa menyimak dengan baik. Nah, biar bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menutup pertemuan kita, diminta salah satu temannya untuk memimpin doa. Silakan, Saudari Hermi. Sebelum mengambil pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.
Terima kasih Saudari Hermi. Sekarang tiba kita di penghujung pembelajaran. Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.